Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kulla a'malina shalihah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah musalla Masjid Al-Khairi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat bisa beribadah, nikmat melakukan ketaatan, nikmat menambah amal soleh, dan kita berharap mudah-mudahan amal-amal kita menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, hari ini insyaallah kita masuk bulan apa Bapak Ibu? Bulan apa? Bulan Allah. Bulan Islamnya bulan apa? Dzulqa'dah. Ya. Semua Ibu Jawa semua. Bapak Ibu hafal bulan Hijriah ini. Bulan Hijriah pertama apa? Muharram. Kedua, hafal? Lali biar karu. Saya kira lali. Bapak Ibu, jadi sebagai seorang muslim sesungguhnya kita ini wajib hafal bulan Hijriah, ya. Dan kita tidak ada kewajiban hafal bulan Masehi, ya. Sebab apa? Sebab ibadah-ibadah kita itu, ya, pedomannya adalah kalender Hijriah. Ya. Kalau puasa bulan apa? Ramadan, kan gitu. Bukan bulan Maret atau April, enggak. Tapi bulan Ramadan. Nah, gitu ya. Jadi kalau haji bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Nah, gitu. Ya. Nah, ini penting. Ya. Nah, tapi seringkali kita itu kalau ditanya soal bulan Masehi mesti hafal, Pak. Enggak ngapal lo hafal. Nih. Mulai cilik enggak pernah hafal lo, tapi hafal. Nah, misalnya bulan ke-7 Masehi bulan apa? Juli. Langsung hafal, Pak. Desember bulan ke berapa? 12 langsung hafal. April bulan ke berapa? 4.
Kalau Ramadan bulan ke berapa? Karena sing lali mana? Ya Allah. Ramadan itu bulan ke berapa? Siapa yang tahu? Yang bisa hadiahnya sepeda panjang. Ngambil sendiri di toko. Ramadan bulan ke-9. Bulan ke-9. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Saya ulang ya. Jadi hari ini kita sedang berada di bulan Zulqa'dah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kalender Hijriah di dalam surat At-Taubah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, ya. Jadi bulan itu dalam hitungan Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, berikutnya Allah katakan minha arba'atun hurum. Di 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan itu. Jadi saya ulang Bapak Ibu, dengan ayat ini Allah ingin mengingatkan kepada kita agar kita memahami 12 bulan Hijriah yang itu Allah jelaskan dalam surat At-Taubah 36. Saya ulang Bapak Ibu, bulan Hijriah pertama bulan apa? Muharram. Kedua Safar. Ketiga Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir penak Pak. Rabiul Akhir penak. Kelima Jumadil Awal. 6 mesti akhir. Jumadil Akhir. Ya. Oke, kemudian ke bulan ke berapa? 7 bulan apa? Rajab. Mari Rajab. Saban mesti hafal Pak. Mari Saban. Iki paling dihafal. Habis Ramadan ini mesti hafal Pak. Apa? Sawal. Mari Sawal. Slow mana? Zul. Ya. Slow bulan Mali. Habis Zulqa'dah, Dzulhijjah. Lek mari slow besar. Ngene. Lewat Jawa mulai slow mari slow besar. Lewat Islam habis Zulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu. Nggih, dihafalaken nggih? PR. Ben ujian malih. Nah, ya pengajian kan harus dapat ilmu. Salah satunya ya ngapalkan, engko dites untuk sitok. Nah, Bapak Ibu mosok masa iku hafal ketepal iki lho, gak ngapal lho. Lah bulan Hijriah kok yo belas gak hafal ya. Wis umur wis katentek ngono. Gak hafal-hafal. Padahal mek rolas kan. Ya, nah Bapak Ibu. Selanjutnya Allah sebutkan sesudah kita hafal 12 bulan, Allah katakan minha arba'atun hurum. Di 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, kenapa 4 bulan haram itu? Nggih. Muharram, Rajab. Nah, Masya Allah. Dapat hadiah napa niki? Ibu kaya ana telo goreng. Ana pogong goreng. Nah, Bapak Ibu, jadi di 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. 1 Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.
bulan ke-11, 12, 1 bulan ke-7. Ya. Nah, apa yang diingatkan Allah tentang arba'atun hurum? Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu mendolimi diri kamu di 4 bulan tersebut. Nah, jadi hari ini kita sedang berada di bulan mulia. Satu di antara arba'atul hurum, karena kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Dan pesan Allah adalah janganlah kamu mendolimi diri kamu di 4 bulan itu. Apa makna mendolimi diri sendiri? Yaitu melakukan maksiat. Ya. Jadi Allah melarang kita melakukan maksiat di 4 bulan mulia. Allah melarang kita melakukan keburukan di 4 bulan mulia. Allah melarang kita melakukan dosa di 4 bulan mulia. Nah, pertanyaannya, kira-kira selain 4 bulan boleh maksiat enggak? Boleh, mboten? Okay. Kenapa Allah khususkan 4 bulan itu untuk kita tidak bermaksiat? Karena gini Bapak Ibu ya, sesungguhnya secara umum kita itu dilarang melakukan maksiat di seluruh bulan. Tetapi ada larangan khusus di 4 bulan itu. Ada larangan khusus di 4 bulan tersebut. Ya. Kenapa? Karena ini bulan mulia, maka Ibnu Abbas menyampaikan sesungguhnya maksiat-maksiat yang dilakukan di bulan mulia ini dosanya jauh lebih besar. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah harus diingat ya. Kita ada di bulan mulia ini 3 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut. Kalau Ramadan kemarin hanya 1 bulan, kita harus hati-hati supaya tidak maksiat. Berikut ini 3 bulan. Ya, maka harus sangat hati-hati, jangan sampai 3 bulan kita ini bermaksiat. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Selanjutnya, ya, setelah kita hafal 12 bulan Hijriah, kemudian mengerti 4 bulan haram, berikutnya ada yang lebih luar biasa, yaitu yang akan segera kita temui, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Dan Nabi SAW menyampaikan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'in. Yang artinya bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tiada hari yang lebih dicintai Allah Ta'ala. Bayangkan, tiada hari yang lebih dicintai Allah Ta'ala untuk melakukan suatu amal yang baik daripada hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi Nabi katakan, tidak ada hari-hari yang Allah paling cinta, Allah paling senang dengan amal soleh kecuali 10 hari pertama Dzulhijjah. Ketika Nabi ngomong begitu Bapak Ibu, lantas sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau 10 hari itu menjadi hari yang paling dicintai Allah Ta'ala untuk berbuat kebaikan, sahabat tanya, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak pula jihad fi sabilillah itu bisa mengalahkan amal-amal di 10 hari pertama Dzulhijjah.
Hijjah. Artinya Bapak Ibu, amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih dicintai Allah Ta'ala daripada jihad. Dan Nabi di akhir hadis itu mengecualikan. Kecuali kata Nabi, jika ia keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian ia tak kembali lagi, maksudnya meninggal mati syahid. Maka Bapak Ibu, sesudah kita memahami, saya ulang ya, sesudah kita paham 12 bulan Hijriah, lalu 4 bulan mulia, lebih inti, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu, sekarang tanggal berapa ini? Masainya? 14 apa? Mei. Apa, Wi? Hijriah tanggal pinter? 16 bulan Dzulqa'dah. Karena itu tanggal 1 Dzulhijjah tanggal berapa? 6 Juni. 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah insya Allah jatuh tanggal 28 Mei. Tepatnya 27 pada maghrib. Karena pergantian hari itu dimulai setelah terbenamnya matahari. Kayak Ramadan kemarin, awal Ramadan itu diawali terbenam matahari, lebih terawih. Karena terawih itu masuk 1 Ramadan. Nah, gitu ya. Termasuk pula nanti 1 Dzulhijjah itu Bapak Ibu, itu tepatnya masuk 27 Mei maghrib, masuk 1 Dzulhijjah, dan 10 Dzulhijjah tanggal 6 Juni. Nah, itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Sekali lagi perhatikan 10 awal Dzulhijjah, yaitu tanggal 28 Mei sampai 6 Juni. Kenapa? Amal-amal di 10 hari itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada jihad, kecuali orang yang jihad lalu mati syahid. Maka di sini kita harus perhatikan sungguh-sungguh, ya, fokus sungguh-sungguh bagaimana kita menghiasi 10 hari pertama Dzulhijjah dengan banyak-banyak beramal kebaikan. Karena amal ketika itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Nah, berikutnya Bapak Ibu rahimahumullah, setelah kita fokus di 10 hari pertama Dzulhijjah, lebih inti, dan ini paling inti. Ya, paling intinya apa? Nabi sampaikan, afdhalul ayyami yaumu Arafah. Hari yang paling utama adalah hari Arafah. Ya, saya ulang. Hari yang paling utama hari Arafah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 9 apa? Dzulhijjah. Masainya tanggal berapa? 5 Juni. Bertepatan 5 Juni. Ini hari yang terbaik. Sampai Nabi menyampaikan khairul du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, karena itu Bapak Ibu rahimahumullah, kalau penjenengan ada teman, saudara, tetangga, keluarga yang haji, kalau minta titip didoakan, minta khusus didoakan pada saat Arafah. Jadi doa terbaik itu ketika Arafah. Rata-rata orang titip doa saya nanti haji, gitu dok. Bisa diutuk kalau pas mau di hotel. Mungkin mau namanya titip doa pas di tanah suci, ya di hotel iso, ya di Masjid Haram iso, Masjid Nabawi bisa. Ya. Tapi kalau pengen doa terbaik, titip doa pas Arafah. Tolong doa pas di Arafah. Atau yang kedua, Bapak Ibu, tempat yang mustajab yang lain selain Arafah adalah Raudhah. Jadi titip doa pas di Raudhah. Ya. Jadi hari terbaik adalah hari Arafah. Maka kalau titip doa, minta doa pas di Arafah.
ya, titip tulisan, titip apa di Arafah. Kalau dengan BA di Arafah itu belum nyampe, karena pas di Arafah itu berjutaan orang itu fokus di situ semua. Sinyal itu susahnya luar biasa susah Bapak Ibu. Karena jutaan orang berkumpul di Arafah sedunia itu. Nah, maka kalau titip ya tulisan apa begitu untuk kita didoakan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Lalu amalan-amalan apa yang penting di 10 hari pertama Dzulhijjah? Nah, satu, Bapak Ibu, adalah haji dan umroh. Amalan penting 10 pertama Dzulhijjah, haji dan umroh. Maka Nabi menyampaikan, tabi'u bainal haji wal umroh. Ikutkanlah umroh kepada haji. Fa innahuma, karena keduanya yanfiyanil faqra wal dzunub, menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Jadi salah satu fadilah haji itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Ya. Dan di Saudi, Bapak Ibu, hari raya yang paling ramai itu bukan Idul Fitri, tapi Idul Adha. Kalau di kita yang paling ramai Idul Fitri. Itu di sana Idul Fitri ya sepi. Tapi seorang sholat hari raya ya sepi. Tapi di sini yang paling ramai Idul Fitri. Di sana itu Idul Adha. Ya. Maka Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki daftar haji atau umroh, ya, nggak usah khawatir miskin. Kenapa? Nabi sampaikan umroh dan haji itu menghilangkan kemiskinan. Jadi sing ekonomi susah, daftar haji, umroh. Iya Bapak Ibu, orang haji itu bukan soal kaya, Pak. Nggak ada hubungannya. Tahu-tahu di Batu ini orang paling tua yang haji tahun ini siapa? Pak Said. Pokoknya dodolan es itu mau kaji gitu. Ya, dodolan es campur mulai awal dewi cilik yo dodolan es campur sampai ini yo semua kaji. Bayangkan loh Pak. Wong sido mulya iku ana dodolan es campur ana kowe. Sakjane sampe dodolan es campur koyo Pak Said mau kaji, Pak. Jadi haji itu bukan soal kaya Pak. Pokoknya punya niat sungguh-sungguh, Allah panggil Pak, Itu intinya. Niat sungguh-sungguh. Nah, apa tandanya niat? Apa tanda niat itu? Misalnya ini, ya daftar haji Pak. Apalagi sekarang antriannya lama, hampir 3-5 tahun. Oke? Nah, yang belum daftar haji segera daftar haji gitu. Oke. Saiki sing umure piro umure? Sudah, ora apa-apa daftar Bapak Ibu. Ya, gak nutut piye lho. Nutut. Khawatir. Kok khawatir mati dhisik. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan ya, Bapak Ibu ya. Walaupun ujian usia misalnya ya, ngapunten. Sing usiane 40 misalnya daftar saiki kira berangkat tahun berapa? Usia berapa? 75. Berangkat. Usia 50 daftar, kira-kira berangkatnya usia? Daftar, nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Satu, Bapak Ibu. Kalau penjenengan daftar haji, jelas dapat pahala satu. Jelas dapat pahala, karena sudah niat. Yang kedua, misalnya, qadarullah, kok meninggal sebelum berangkat, itu porsinya bisa dialihkan ke ahli waris, nggak ada hilang, gitu loh, nggak ada yang sia-sia. Nah, saya 2 tahun lalu saya itu badali haji emak saya, karena waktunya emak berangkat, emak wafat, lalu saya badali bisa digantikan oleh anaknya satu. Yang kedua misalnya Bapak Ibu, ya. Lek duwe anak, yo usiane wis cukup 12 tahun didaftarno, karena sekarang minimal usia 12 tahun.
lek anak dhewe umur 12 daftar haji, engko berangkate kira-kira tahun umur usia piro? 47. Nggih ya. 12 tambah 35 pinten? 47. Gitu caranya. Yo sampai wis ben anakku daftar dhewe wis mari rabi. Rabi umur selawe kayak di duwe umur 30, antrine wis 40 tahun. Oh, tambah suwe maneh. Nggih. Nah, didaftarkan haji, ya. Maka enggak ada sisanya Bapak Ibu mau kaji kok melarat kamu. Ya, kamu ceritane. Nggih. Maka daftar haji, daftar umroh, ya. Karena berikutnya Bapak Ibu ada wacana usia boleh daftar haji itu akan dinaikkan. Dulu itu lari procot ikut oleh daftar haji. Dulu. Sekarang 12 tahun baru boleh daftar haji. Nanti kayaknya akan dinaikkan lagi supaya yang antri tidak terlalu banyak. Nah, pom cik aturan 12 tahun dan di daftar. Jadi anak yang beli kulo mau kaji cik enom, cik sehat-sehat. Walaupun di sana orang haji itu ono sing enom, gak kuat sing tuwek tegas ya ono. Iya, Pak. Budal loro aja kono sehat akeh. Ono maneh sing budal sehat aja kono loro. Ya ono, Pak. Oh, ada cerita, Pak. Saat ada juragan, Pak, juragan soge. Wong kaji sak dulur, sak keluarga, ngajak pembantu lunga kaji pisan, wis seneng. Kok si juragan bae, Pak, engko aku ndek kono ibadah haji nggawa pembantu tak hajekno pisan supaya pembantu iso meringankan keluarganya ketika ibadah haji. Sudah berangkat dengan pembantunya sampai di sana sing loro pembantu nih. Akhirnya juragan ngurusi bantu, ya Allah. Ya udah gantian. Makanya berharap yang baik saja, jangan berharap dilayani orang. Berharap memberi yang terbaik gitu. Gitu ya. Sampai kewalik juragan ngurmati pembantu gara-gara niatnya salah gitu. Ya. Jangan sampai ya. Nah, diniati yang baik kalau punya haji umroh insya Allah diberkahi ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah haji umroh berikutnya adalah puasa dengan sempurna pada 9 hari pertama Dzulhijjah atau semampunya atau saapes-apese tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah. Kabar gembira Nabi ada riwayat disebutkan karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Jadi lek kepingin poso sebagaimana poso Nabi mulai tanggal berapa tadi? 28 Mei sampai tanggal 5 Juni. Itu puasa yang pahalanya lebih baik daripada jihad. Kecuali orang mati syahid. Kalau mampu. Tapi masuk Ramadan 30 dino kuat, sangat dino gak kuat. Insyaallah deh. Masalah iki sing poso mek didi. Kalau kancane bisa roto arsa-arsa. Apa Ramadan berhasil karena akeh kancane. Kayak koncone gitu ya. Nah, tapi sahabat-sahabat ya semampunya kalau nggak mampu 9 hari ya 7 hari. Kalau nggak mampu 5 hari. Kalau nggak mampu 3 hari. Lek wis pas gak kuat tenanan sedino tok. Hari apa? Arafah. Bapak Ibu, hari Arafah tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Bertepatan dengan Masehinya tanggal berapa? 5 Juni. Puasa Arafah hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Wajib itu apa Bapak Ibu? Ramadan. Wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggal
dosa. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu ya. Ini fadilahnya puasa Arafah. Nabi menyampaikan siyamu yaumi Arafah aktabisu Allahi ayyukaffira sanah allati qablahu wassanah allati ba'dahu. Saya mengharap kepada Allah agar puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. Jadi kata Nabi SAW, ya, puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun sebelumnya sesudahnya. Artinya fadilahnya besar, manfaatnya besar. Ya. Karena itu kalau nggak puasa sunnah, rugi besar. Kan gitu. Kenapa? Nggak dapat pengampunan dosa 2 tahun. Jadi orang yang ngomong nggak poso ya nggak popo, ya rugi kan. Ruginya besar, bukan sedikit. Bayangkan loh Pak, poso sedinotok wis. Ngempet sedinotok. Nih. Tapi dapat pengampunan dosa 2. Kecuali sing gak didosa ora apa-apa. Wonten sing mboten kagungan dosa. Wonten ah? Haji. Bapak Ibu siapa di sini enggak punya dosa angkat tangan? Si dosane titik angkat tangan. Lho kan, si dosane sedengan angkat tangan. Enggak ono gak wani. Dosane akeh angkat tangan. Kalau sing angkat tangan berarti dosane akeh tenanan iki. Saking akeh dosa gak wani angkat tangan iki. Saking wedine angkat tangan kok abot men ngene. Nah, caranya supaya dosa diampuni puasa Arafah. Nah, nanti khusus tanggal 5 Juni di rumah dikasih tanda khusus keluarga harus puasa Arafah. Istri kasih tahu, suami kasih tahu, anak-anak dikasih kapan beda. Lek perlu disiapno. Biasane lek hari biasa misalnya mangane tahu tempe, lek dok iki poso Arafah sahur istimewa. Nah, ini ya. Sahur isi, lek siapa tahu ni lek tangi lek, anu sahur, lawa tempe kat tangi Pak, kat tangi kok, bentangi apa? Lalapan, lalapan sate bebek, gulai, tangi Pak, ya ojo tempe, lek tempe gak gelem, tangi, Bapak Ibu, perhatikan ya, ini cara khusus ya. Walaupun ada kabar gembira dari Nabi, kalau dihapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya, artinya apa? Urung lakoni wis di sepuro. Orang yang ngomong ini, wis mari di sepuro ben, aku tak mabuk ini ya gak oleh. Ya, wis di sepuro ya. Kok betak judi wis enggak boleh. Iki jenenge nggih guyon Gusti Allah ya. Enggak boleh ya. Walaupun sudah diampuni Allah untuk tahun sesudahnya tidak boleh bermudah-mudah melakukan dosa dan maksiat. Okay? Nah, ini penting karena kalau disengaja itu malah Allah murkanya sangat besar. Ya, Bapak Ibu. Berikutnya adalah memperbanyak membaca zikir. Ya. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Kapan itu? 10 hari pertama Dzulhijjah. Bapak Ibu, lek Jumat zikir yang disunahkan apa? Baca apa? Sholawat. Ya, lek Jumat banyak baca sholawat. Tapi kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, zikir apapun sebanyak-banyaknya. Nah, gitu. Oke. Surat Al-Hajj 28. Ya. Berikutnya lebih khusus Nabi malah sampaikan perintah baca takbir, tahlil dan takbir. Ma min ayyamin a'dham wa la ahabbu ilallahi al-amal fihinna min hadhil ayyam al-ashr fa'kthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid.
tiada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah. Fakthiru fihinna, maka perbanyaklah pada saat itu apa? Tahlil. Napa tahlil itu? Napa tahlil itu? La ilaha illallah. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. Alhamdulillah. Jadi Nabi perintahkan di 10 hari itu secara khusus disebutkan banyak la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Bahkan ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah, riwayatnya ya. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar. Bapak Ibu, lek wong nang pasar bisa apa? Napa? Lonjo. Lonjo napa? Iwak, tempe, tahu, sayur. Kira-kira Ibnu Umar dan Abu Hurairah belanja apa? Kurma, unta. Bayangkan ya, diwakilkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu keduanya bertakbir. Nang pasar itu apa? Takbiran, bayangkan. Lantas manusia di pasar itu ikut bertakbir. Jadi dua-duanya itu Allahu Akbar. Nang pasar, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Keras di pasar. Sampai kemudian semua orang di pasar ikut takbir. Menghidupkan perintah Nabi. Top. Nang pasar duduk lonjo tapi takbiran. Supaya orang tahu ini hari mulia, hari baik untuk banyak zikir. Salah satu takbiran. Ini Bapak Ibu, dicoba ambil dia salah sisi zaman ini nang pasar batu takbiran nggih. Nggih. Ngetes nggih. Ya, kira-kira wani gak kira-kira? Kira-kira wani gak kira-kira? Kira-kira mau nih jadi wong ke pasar, wong di yo. Mulai kapan ya ngono? Stres aja. Padahal itu sunnah Nabi yang mulia kan gitu. Gitu, Pak. Tapi kalau orang gak paham ya gitu ngomongnya. Boy ngono. Gitu. Koyo wedi koyo apa iki. Nah, Bapak Ibu. Yo, gini ya, kalau kita kira-kira nggak mampu atau belum mampu, minimal kita sendiri banyak zikir, ya, banyak zikir, keluarga kita, jamaah kita banyak zikir, ya, tahlil, takbir dan tahmid, ya. Bapak Ibu rahimahullah, berikutnya adalah bertaubat, ya, perintahnya bertaubat dan menutup setiap pintu maksiat. Ya, ini bulan mulia, jangan dikotori dengan dosa. Ini bulan agung, jangan dijinakan dengan kemaksiatan. Ya, berikutnya Bapak Ibu rahimahumullah, ya, memperbanyak amal soleh secara umum, apapun, mulai sedekah kita, sholat kita, baca Quran kita, membantu orang, ya, silaturahim, ya, semua amal-amal kebaikan diperbanyak di 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, berikutnya adalah berkurban. Nah, perintahnya fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah karena Allah. Jadi kurban ini perintah Allah harus benar-benar ikhlas karena Allah. Dan ibadah kurban ini siapa dulu yang mengawali Bapak Ibu? Siapa? Nabi? Sebelum Nabi Ibrahim siapa? Ingat Bapak Ibu? Tuh, siapa? Qabil dan Habil.
Nah, keduanya berkorban. Tapi ada kurban yang diterima, ada kurban yang ditolak. Nah, siapa yang diterima kurbannya? Habil. Yang ditolak? Qabil. Kira-kira Bapak Ibu kurbannya awake dhewe diterima apa ditolak? Insya Allah tak meyakinkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berkurban, pastikan, usahakan sungguh-sungguh agar kurban kita diterima. Jangan sampai kurban kita ya kayak kurbannya Qabil ditolak sama Allah. Karena kurban itu tidak semuanya diterima. Tidak semuanya berpahala. Kenapa Allah Ta'ala menyampaikan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Daging dan darah enggak sampai kepada Allah. Apa yang sampai? Takwa. Maka perintahnya fasolli lirabbika wanhar. Jadi kalau berkurban itu harus karena Allah. Orang takwa itu berkurbannya karena Allah. Ikhlas, bukan karena manusia, bukan karena ujub, bukan karena riya, bukan karena sombong, benar-benar karena Allah. Karena kurban itu Bapak Ibu ujiannya berat. Saya punya teman Bapak Ibu, sama saya, Alaf Arif. Mohon maaf Rizal, nek kurban 3 juta terus itu gampang. Sing angel noto ati, ikhlas itu paling angel. Oh, Alaf Arif 10 juta, 20 juta enteng. Sing angel noto ati. Itu paling angel Bapak Ibu. Hatiku paling akut. Contoh Bapak Ibu yang akut nih. Misalnya, contoh Bapak Ibu ya. Di sini misalnya ada kurban. Ono 2 kelompok kurban sapi. Sing kelompok A sapi ini cilik rego 20 juta. Ki sapi gede ya rego 20 juta. Waduh. Kira-kira bisa komentari piye, Pak? Ngene iki. Cowi dia 30 juta, 20 juta nih, ngenyek kan? Ini sering nggak? Kau masakan mau dulu nonton 20 juta, cilik 20 juta gede, mau dulu? Orang yang kenyang, pernah tau? Bayangkan waktu mau dulu, bayangkan gitu. Misalnya gini, ternyata ada kejadian gini, kita nggak tahu dong, jualnya belinya kayak apa nggak tahu dong. Bayangkan, sing iki tuku sapi 20 juta. Asale sing dodol kuwi arek yatim piatu fakir miskin, duwe sapi siji. Ngomongi nek sing dituku sepurone Pak yo, iki keluargaku butuh duit, sakjane iki regane mek 20 juta. Karena aku butuh duit, di keluargaku adik-adikku sing yatim piatu tak dol 20 juta, sampeyan gelem gak? Dari sing tuku perusahaan yo wis tak tuku 20 juta. Sing penting areke seneng. Ya. Oh soponen sing dodol seneng to. Nah, Pak. Sing tuku 20 juta gede iki asale ditawakno 40 juta. Sing ngenyan krentil titik-titik ngono. Ora lho. Teko 19. Mundak 500. Wah, ngenyek Pak. Oh, sapi ini kok cepet tak puluh nih. Ngenyek ngilokno ngene ya. Ben sing dodol lho. Iki sapi kate mati ojo larang dodol nih. Bayangno Pak, kira-kira ngebayangkan. Sing dodol sapi 20 juta gede, ngedoli pipian ini. Mangkel. Yo, jengkel. Yo. Sakjane gak rido dodol iki. Mek kepeksan akhirnya didol. Bayangno Pak. Sing dodol sing pertama areke seneng, sing dodol kedua mangkel. Sing dodol pertama dibahagiakan, sing dodol kedua disengsarakno. Kira-kira sing itu masih mudi Pak. Sing pertama Pak, sing sapine cilik regane larang, perkara ikhlas nyenengno wong. Bener. Jadi enggak oleh ngenyek kurbane wong liya. Bener, enggak boleh Pak. Iki angel Pak. Koncone nggo wedhus cilik cilokno.
Halah, wedhus. Cempe. Power tapi power iki anu untune ketantang kan. Ya Allah. Ngono Pak. Iki sing ilang iki korban gak diterima Pak. Hati-hati. Iki abot Pak ngurusi hati iki. Contoh kedua Pak bayangane. Contoh kedua Pak bayangno. Yo. Iki ana tanggane Pak. Omahe gede lantai 3, mobil 5. Awake dhewe omahe sederhana, sepeda motoran. Padha-padha sak grup sapi rego 21 juta, urunan piro? 3 jutaan. Awake dhewe sepeda motor tok omahe cilik 3 juta, tanggane omahe gede, mobil 5 3 juta. Omong-omongi. Ayo Pak, takon ngomong piye? Nang tangga sing sugih ngene lho. Piye ngomongi? Ngene kok pedhi to. Aduh rek, mobil 5 mek 3 juta lho udah gede Pak. Kita tidak tahu Pak, mohon maaf bayangkan ya, ternyata sing omahe gede, mobil 5, 3 juta orang di Masdar tok Pak, ngono. Kelahirannya di Jawa Tengah Pak, jadi kalau korban 3 juta, cuman gak aruh kan. Anak 5 mondok kabeh, di pondok 5 iki korban 3 juta kabeh, lho bayangno. Gak aruh awake dhewe. Moro tuwane di Banyuwangi Pak, jauh. Korban itu korbane 3 juta, kita nggak tahu. Mulane gale komentar korban wong. Nggih. Paham nggih? Ora nek aduh sugih rek 3 juta ngisi-ngisini. Wes, sing awake dhewe wis uripe soro mek 3 juta, korbane ilang Pak perkara nyek wong. Sugih lho, apa to Pak? Paling abot kuwi Pak. Kuwi. Karena awake dhewe sebenarnya komentar wong lho. Seneng komentar wong. Pokoknya gini Pak, turun ya. Kok diwuhna Pak? Ini kelompok pertama, korban ada 7 orang, 1 Paiman, 2 Paino, 3 Paijo, 4 Paidi, 5 jenenge dhewe gak disebut Pak. Nomor 5 jenenge gak disebut langsung nomor 6. Jare ngene. Iki sintemen ya aku deh. Kok iso gak disebut jenengku lho? Mangkel ngersulo jengkel nang panitia. Kira-kira piye Pak? Diterima enggak? Enggak diterima perkara apa? Mangkel nang panitia lho. Berarti gak dadi lek jenenge men gak disebut mangkel di ati ini gak penak, iku gak diterima kurbani. Lu abot paling. Lek 3 juta gampang Pak, noto ati paling abot. Gak disebut ujian, disebutnya ujian Pak. Disebut sapi nomor 1 cuma 1 orang yaitu Pak Paisan orang ngrundasi gede ngono. Iku yo sia karena merasa hebat jadi orang soleh gitu. Enggak boleh. Enggak disebut ujian, disebut juga ujian. Noto ati iku angel paling angel Pak. Gitu. Karena Nabi katakan fasholli li rabbika wanhar. Apa paling ini mau ya? Iki kurban hati-hati iki banyak masalah, Pak. Kurban biasanya sing kurban oleh bagian mboten. Dapat nggih? Mari ngono Pak, mau bahas ternyata jenengan sing kurban panitia lali kalih bagian kira-kira piye, Pak? Takon Pak kira-kira piye? Aduh ketun aku kurban gini masa lagi. Orang dibagi ya ngono iki. Mben. Ya apa mben? Ditenono aku ngalih ngono lho. Ya. Korbane sampean sia-sia, Pak. Lek sampean ngersulo nang padahal panitia tidak sengaja. Masih panitia disengaja sampai sakit hati ngersulo korbane sia-sia. Jadi misalnya, sepuluh misalnya, ternyata wis duwe korban urunan 10 juta, kali bagian wis meneng di ikhlas ya, Pak. Sing ikhlas. Terus sampai ngerasa opone rasa-rasa opone nyebar banyak orang. Wah, tambah berat. Ya, wis menjadi mungkin lali paling khusus dosa mungkin lali. Jangankan gitu Pak, di kampus saya Pak, orang melok kurban. Mek pekorban tahun oleh bagian kurban suatu saat Pak. Gak oleh. Ngono yo. Protes. Ora melok kurban iku lho protes.
Ngomongi, aku tonggo lo bedino jamaah di masal khairil. Kok ya ora oleh bagian? Kurban. Apa maneh melok kurban gak oleh bagian. Tambah nemen protes sih. Maka nggak boleh nanti kamu Pak. Oleh misalnya Pak yo dikirim masal kiriman oleh. Enggak baru di RT piro oleh Pak, tapi gak oleh didasari mangkel gak oleh Pak. Orang soal si mangkel, wah Pak Jody kalau maneh wis, kalau iku lek korban gak kena iku, mandi ke adil gak dewi, iku perkara mangkel iku gak boleh. Boleh buat sendiri tapi gak boleh dasar karena mangkel iku gak diterima. Nah, ini pentingnya ikhlas, okay? Maka jangan sampai korban kita ini sia. Maka fasolli li rabbika sehingga mudah-mudahan nata hati mulai sekarang Pak, noto hati. Korban ini kamu sapa tuh? Gusti Allah. Maka butuh ikhlas. Saya kira Bapak Ibu yang berbahagia sudah masuk waktu Isya ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.